Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai, dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini, sehubungan dengan datangnya Hari Raya Nyepi, saya ingin berbagi pengetahuan tentang hakikat Nyepi. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada seluruh umat Hindu dimanapun saudara berada. Saudara sekalian yang saya cintai, seiring dengan kemajuan dunia dan teknologi, supaya ada perubahan di dalam hidup kita, perubahan yang nyata menjadi lebih baik. Nah, selain kita menyambut Hari Raya Nyepi dengan meriah dengan membuat berbagai rangkaian kegiatan upacara keagamaan, alangkah baiknya kita perlu juga mengetahui makna hakikat dari Nyepi itu sendiri, supaya kita nanti ke depannya ada perubahan yang sesuai, perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Saudara sekalian yang saya cintai, kalau saya renungi, sekiranya perayaan Hari Raya Nyepi itu terinspirasi dari pelaksanaan yoga. Pelaksanaan yoga artinya melakukan yoga itu menyatukan pikiran pada Tuhan dengan cara berjapa ya, dan meditasi ya. Adapun makna daripada Hari Raya Nyepi itu menunjukkan dalam melakukan yoga itu dijalani dengan cara nyepi-nyepi, diam-diam atau tak bilang-bilang pada siapapun. Tujuannya tiada lain adalah dengan melakukan yoga menyepi-nyepi, diam-diam, supaya pikiran mudah hening, mudah menyatu kepada Tuhan. Sementara kalau di keramaian atau kita teriak-teriak, bilang-bilang, itu nanti pikirannya susah menyatu, susah hening. Karena itu perlu nyepi-nyepi dan bila perlu menjalaninya di tempat yang sepi-sepi agar pikiran mudah hening, diam. Nah, pada saat pikiran hening, maka di saat itulah pikiran menyatu pada Tuhan ya. Nah, kalau di dalam diri, pikirannya menyatu pada Atma atau nyantol pada Atma. Nah, sekarang supaya kita bisa menjalankan yoga dengan cara nyepi-nyepi, diam-diam, tentu ya, segala aktivitas kerja kita tanggalkan dulu sejenak. Kita lakukan yoga, dah gitu tidak pergi jalan-jalan di keramaian ya, dah gitu tidak juga menikmati hiburan ya. Nah itu. Nah, yang paling utama ini, kalau kita sedang beryoga itu kalau bisa pandang sekali menyalakan api dapur ya. Nah, atau menghangatkan makanan di dapur dengan menyalakan api, dibiarkan menyala api kompornya lalu kita melakukan yoga, itu bahaya sekali. Bisa menyebabkan makanannya gosong. Selain itu bisa menyebabkan rumahnya terbakar, sehingga kita yang sedang asyik beryoga di dalam kamar juga ada kemungkinan terbakar. Jadi karena itu dipantangkan menyalakan api dapur. Jadi dalam hal ini pantangan tidak kerja, tidak jalan-jalan, tidak menikmati hiburan, dan menyalakan api dijadikan secara formal ya, diacarakan menjadi itulah catur beratu penyepian. Jadi waktunya digunakan untuk beryoga ya. Nah, setelah itu perlu diketahui kenapa harus beryoga, apa manfaatnya. Nah, ini manfaatnya ditunjukkan oleh Sasih Kedase. Kedase, kalau dalam bahasa Bali itu, kedase itu menunjukkan kedas. Jadi kita melakukan yoga, menyatukan pikiran pada Tuhan, tiada lain adalah untuk mengedas-kedas atau membersih-bersih ya. Yang dibersihkan adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita sebagai manusia dalam segala dalam kita berhubungan dengan segala aktivitas duniawi, baik kita melakukan aktivitas secara sadar, disengaja, atau melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, semua itu akan menghasilkan kenangan ya, terkenang di dalam pikiran semua sebagai memori atau sebagai karma wasana. Nah, ini memori atau karma wasana yang tidak pernah dibersihkan dengan melakukan yoga akan menumpuk di pikiran, membuat pikiran full memori. Nah, pikiran yang full memori membuat pikiran itu menjadi kotor, menjadi gelap.
Kalau sudah gelap nanti akan dikuasai oleh sifat tamas. Nah, itu membuat pikiran sering sumpah, bingung, tegang, ruwet, kacau, penuh dengan rasa khawatir, ketakutan, dan ujung-ujungnya pikiran itu dibuat menjadi hang. Kalau sudah hang nanti kita jadi beleng-belengan. Itu akibat kalau memori terlalu full. Nah, supaya pikiran tidak terlalu full dengan memori dan tidak sampai blank, hang, nah itu pentingnya melakukan yoga, menyatukan pikiran dengan Tuhan dengan cara berjapa ya. Berjapa atau mengulang-ulang mantra atau nama Tuhan. Itu mantra yang diulang-ulang yang disebut dengan japa itu berguna untuk menghapus memori sekaligus untuk mengikat pikiran supaya tidak bergerak kemana-mana. Itu fungsinya japa dengan mengulang-ulang saja kok. Misalnya Om Namah Shivaya atau pakai gayatri mantra Om Bhurbhuvaswah Tatsaviturenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat, dan seterusnya diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik. Karena apa? Ibarat kita menyikat pakaian yang kotor, semakin banyak menggosok itu kan jadi bersih, jadi pakaian. Itu juga pikiran jadi dibersihkan. Setelah itu bersamaan dengan itu pikiran didiamkan dengan cara biasa kalau meditasi itu memandang ujung hidung gitu. Pandang aja ujung hidung sambil berjapa gitu. Atau sudah memandang ujung hidung, coba arahkan perhatian di sela alis. Nah, itu berguna untuk membantu pikiran biar ning, biar diam, tidak bergerak ke sana kemari. Ketika pikiran sudah ning, tidak bergerak ke sana kemari, maka pikirannya nanti akan bersandar atau nempel pada Atma, bersatu pada Atma. Itulah yoga ya. Itu kok saya temukan di Bhagavad Gita. Intinya itu menyatukan pikiran pada Atma, asas ketuhanan di dalam diri. Supaya pikiran menyatu. Nah, menyatu itu ditunjukkan oleh angka 1 dari angka 10. Itu menunjukkan pikiran menyatu ning. Dan itu angka 0 menunjukkan kosong ya. Kosong, tidak ada memori, pikiran menyatu nilainya 10. Jadi pikiran kedas itu nilainya 10 ya. Nah, pada saat pikiran sudah mencapai kondisi kedas, menyatu pada Atma, nah pada saat itu ada istilah dengan sehabis nyepi kan ngembak geni ya. Ngembak artinya terbuka, geni artinya api. Di dalam diri kita ada api kehidupan, yaitu Atma ya. Pada saat pikiran bersih, cahaya Atma, api Atma itu terbuka di hati kita, terbuka. Nah, ketika Atma terbuka dalam kondisi pikiran kedas, pancaran cahayanya memancar keluar. Nah, pancaran cahaya ini tentu membuat pikiran jadi terang, pikiran ditambah cerdas, pikiran jadi brilian. Dari pancaran cahayanya juga memancarkan pengetahuan yang baru gitu ya, yang tidak ada di buku gitu ya. Dan itu yang terutama dalam pancaran cahaya Atma membuat tenaga jadi bangkit, tenaga dihidupkan. Jadi pancaran cahaya Atma, api Atma itu juga dalam tubuh membantu pembakaran sari-sari makanan sehingga dihasilkan tenaga secara prima. Nah, tetapi kalau pikiran kita penuh dengan memori, penuh dengan kenangan, ada guna tamas yang menutupi pancaran cahaya Atma, yang memungkinkan kadang-kadang kalau orang tua itu kok tidak ada tenaga, padahal sudah makan, hilangnya tenaga kemana ya, enggak kayak begitu. Itu orang tua umum begitu, udah bingung karena ditutupi Atmanya oleh memori yang tebal, tidak pernah melakukan japa atau tidak mengetahui pengetahuan japa gitu ya. Nah, bukan masyarakat awam, kadang-kadang masyarakat yang statusnya sebagai orang suci atau sebagai guru-guru di sekolah juga kurang mengetahui pengetahuan tentang japa. Saya kan ya pentolan sekolah lah juga, jadi saya pernah dengarkan ceramah-ceramahnya guru, bagaimana guru-guru agama di sekolah mengajarkan itu ya. Dari saya SD, SMP, SMA itu pengetahuan tentang japa itu jarang disampaikan gitu ya. Karena pengetahuan semacam ini tentang japa dan meditasi itu diperoleh dari praktek ya, menjalani. Dan gitu baru bisa merasakan. Kalau sudah merasakan baru bisa mengabarkan. Saudara sekalian yang saya cintai, selanjutnya
Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Nyepi sehabisnya kan ngembak ya. Nah, pada saat ngembak dan hari berikutnya biasanya dilakukan kegiatan Dharma Santi ya. Mungkin pada saat Dharma Santi umat diundang, ngajak kumpul di sebuah aula yang besar gitu oleh tokoh-tokoh agama, oleh Parisado. Di sana ada sambutan, pokoknya ada ceramah-ceramahan lah tentang menginformasikan tentang perayaan Hari Raya Nyepi yang sudah bisa terlewati. Nah, ini secara hakikat Dharma Santi. Dharma artinya kebajikan, Santi artinya kedamaian. Nah, Dharma itu diperoleh atau memancar dari sinar suci Sang Hyang Atma. Jadi kalau sudah pikiran kita bersih, cahaya Atma terbuka, cahaya yang memancar. Nah, pancaran cahayanya itu yang menuntun perilaku kita benar-benar berlandaskan Dharma. Karena apa? Atma atau roh itu merupakan sumber Dharma abadi. Jadi kalau orang ingin berpegang pada Dharma, sekiranya pancaran cahaya Atma itu selalu diincar, selalu diupayakan supaya memancar keluar dengan cara membersihkan pikiran dengan laku japa, meditasi ya. Dan gitu, pancaran cahaya Atma itu juga membuat perasaan jadi damai, tentram gitu. Jadi yang sumpah-sumpah inguh paling gitu. Karena pikiran full memori dan sering efeknya saraf sering sakit kepala. Kena sakit saraf itu juga efek dari Atma sudah tertutup oleh tebalnya memori dalam pikiran. Kalau sudah gitu tidak ada perasaan damai. Nah, supaya ada perasaan damai, itu cahaya Atma dipancarkan keluar dengan cara membersihkan pikiran. Walaupun kita seandainya berada di tempat yang keramat tengah, kalau sudah cahaya Atma memancar keluar, itu kan membuat perasaan kita menjadi damai. Dan dapat saya katakan bahwa Atma adalah sumber kedamaian abadi ya. Sumbernya kedamaian itu datangnya dari Atma. Dharma datangnya dari Atma. Kedamaian datangnya dari Atma. Pengetahuan, kecerdasan datangnya dari Atma. Ya, semuanya datang dari Atma yang ada di dalam diri kita. Dan itu akan bisa keluar jika pikiran dibersihkan ya. Dikedas, dibuat kedas ya. Dengan cara berjapa dan meditasi. Jadi itulah hakikat dari perayaan Hari Nyepi, dengan yang bersumber dari pelaksanaan yoga yang dijalani dengan cara nyepi-nyepi diam-diam, tidak bilang-bilang pada siapapun ya. Begitu aja teori intinya dari hakikat nyepi. Sederhana kok. Nah, kepada umat sekalian yang saya cintai, nah mungkin wacana saya sampai di sini dulu, cerita saya. Mungkin akan dilanjutkan dalam channel-channel berikutnya. Dan di akhir kata, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi, di mana dalam pada saat Nyepi silahkan lakukan puasa, lakukan japa, meditasi semampunya. Dan di akhir cerita ini saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om.